kita masih di Indonesia, tepatnya di Kota Malang. Ini adalah Candi Badut di Kota Malang yang dibangun tahun 760 Masehi. Seperti apa wujudnya? Yuk kita opening dulu ya teman-teman. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan vlog saya teman-teman. Kali ini saya sedang berada di Candi Badut. Candi Badut ini adalah peninggalan dari kerajaan Kajuruan ya teman-teman. Oke, seperti apa? Yuk kita lihat bersama-sama. Candi Badut adalah sebuah candi yang terletak di kawasan Tidar ya teman-teman, di bagian barat Kota Malang. Secara administratif Candi Badut terletak di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi candi ini berada di dekat Universitas Macung ya teman-teman, sekitar 15 menit dari arah sana ke arah timur jika berjalan kaki. Candi Badut beraliran Siwa ya, karena ada Linggayoni di ruangan utama. Diperkirakan candi ini ada sejak abad 10 Masehi atau 8 Masehi ya teman-teman. Diperkirakan Candi Badut dibangun tahun 760 Masehi atau 680 Saka ya teman-teman. Di ruangan utama candi yang berukuran 3 kali 3 meter, dan di situ ada Linggayoni ya teman-teman, dan itu berarti Candi Badut merupakan candi yang bercorak Hindu Buddha. Karena adanya Linggayoni itu yang menandakan candi ini beraliran Siwa. Dan di pelataran candi ada banyak tumpukan batu andesit atau batu candi bekas runtuhan candi ini ya teman-teman. Di situ ada Linggayoni di antara tumpukan batu di pelataran dan masih dalam keadaan bagus. Ada juga arca lembu nandi tapi kepalanya udah terpotong-potong teman-teman. Balok-balok candi masih tertumpuk di pelataran candi ya teman-teman, di sekitaran pelataran candi. Yuk kita lihat di luar badan candi seperti apa. Di kedua sisi pintu masuk terdapat relung arca, mahakala dan nandi suara ya teman-teman, yakni pengawal dari Dewa Siwa. Terus di relung sisi utara ada arca Durga Surya Mahesam Mardini, yaitu pasangan yang sakti Dewa Siwa yang berkekuatan menghancurkan sifat-sifat asura atau kejahatan yang ada pada diri manusia ya teman-teman. Tapi sayang kepala arcanya sudah hancur atau terpotong ya teman-teman. Terus di relung sisi timur seharusnya berisi arca Ganesha ya teman-teman. Arca Ganesha adalah putra Dewa Siwa yang berkepala gajah, tapi entah kemana arca Ganesha tidak ada di relung itu ya teman-teman, dan relung itu kosong sampai sekarang. Terus di relung di sisi selatan harusnya diisi Argastia ya teman-teman, yaitu arca Argastia, penyebar atau pemuka agama Siwa yang sangat dihormati bagi kalangan Hindu Buddha ya teman-teman. Tapi naasnya semua arca-arca tersebut kecuali arca Durga tadi udah raib ya teman-teman, dan tidak diketahui
arca itu sekarang itu posisinya di mana ya teman-teman. Sebagaimana candi-candi tua di Jawa Tengah, Candi Badut memiliki 3 candi pewara atau candi pengiring yang menghadap ke arah candi induk ya teman-teman. Tapi kini semua udah runtuh, hanya tersisa pewara yang kini tinggal pondasi di sisi selatan ya teman-teman. Nah, biasanya pewara era klasik-klasik tua posisinya satu candi Nandini diapit 2 candi yang berisi linggayoni ya teman-teman. Di tumpukan reruntuhan batu-batu candi ada arca Nandini dan juga ada arca linggayoni. Apakah itu salah satu isi bagian dari candi pewara tadi ya teman-teman? Diduga kuat candi ini dikelilingi tembok, namun keberadaannya kini tidak berbekas ya teman-teman. Terus pada tahun 1921 seorang petugas Belanda, Moerenbreker, mengenali Candi Badut yang masih tertimbun material tanah ya teman-teman. Artinya pada tahun itu peneliti dari Belanda itu menemukan Candi Badut ini dalam keadaan masih tertimbun tanah seperti gunung ya teman-teman ya. Dan 4 tahun kemudian pemerintah India Belanda melakukan pemugaran dan mengawali penelitian terhadap Candi Badut ini ya teman-teman. Mayoritas sejarawan Candi Badut mengatakan kalau Candi Badut dibangun oleh Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan Malang ya teman-teman. Dan ini dikatakan karena berdasarkan prasasti Dinoyo, karena di prasasti Dinoyo ada nama Gajayana dan Kerajaan Kanjuruhan ya teman-teman. Dan di prasasti Dinoyo juga tertera perintah mengganti arca Resi Argastia yang sebelumnya berbahan kayu cendana ya teman-teman. Menjadi dari bahan batu hitam atau batu andesit bahan arca ya teman-teman. Diikuti pembangunan tempat pemujaan bagi Resi Agastya bersama kompleks peristirahatan kaum Brahmana ya teman-teman pada tahun 760 Masehi, yang dianggap sebagai momen dibangunnya Candi Badut seperti yang bisa kita saksikan seperti sekarang ini ya teman-teman. Itu menurut prasasti Dinoyo. Bahkan pakar sastra Jawa Purbacaraka menganggap nama Candi Badut berasal dari kata limwa atau liswa ya teman-teman, nama kecil dari Gajayana sesuai prasasti yang menurut beliau memiliki arti tukang melucu alias badut. Menurut sumber Belanda, Badut adalah nama desa yang menjadi tempat candi ini sebelum berubah menjadi desa Karangbesuki seperti sekarang ini ya teman-teman.
Itulah sejarah singkat dari Candi Badut yang berada di Desa Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang ya teman-teman. Terpulang dari sejarah ini, yang benar itu yang mana, itu terpulang kepada para sejarawan atau ahli purbakala arkeologi untuk mengungkapnya ya teman-teman, karena setiap sejarawan atau ahli purbakala pasti punya dasar masing-masing ya teman-teman. Dan Raja Gajayana adalah raja kedua dari kerajaan Kanjuruan teman-teman ya. Terus kerajaan Kanjuruan itu berdiri pada tahun 680 Saka atau 760 Masehi ya teman-teman. Jadi itu udah jauh banget sebelum kerajaan Singosari Kota Malang itu berdiri ya teman-teman, karena tahun 1222 kerajaan Singosari itu baru berdiri ya teman-teman. Itu di abad 15 sampai abad 16 ya teman-teman. Sedangkan Candi Badut itu ada semenjak abad ke-8 sampai abad ke-5 ya teman. Kalau enggak abad ke-5 ya abad ke-8 sudah ada teman-teman candi ini. Untuk sekedar informasi ya teman-teman, untuk menuju Candi Badut ini mudah ya teman-teman. Untuk alamat lengkapnya bisa searching di Google Map ya teman-teman. Dan untuk informasi, untuk masuk ke candi ini gratis ya teman-teman, tidak dipungut biaya sama sekali. Sesampainya di sana kita tinggal melapor dan isi buku tamu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mencintai sejarah, tidak ada salahnya jika berkunjung ke Candi Badut ini ya teman-teman. Dan tidak terlalu jauh dari Candi Badut ini juga ada Candi Gasek ya teman-teman, atau situs Karangbesuki ya teman-teman. Dan kedua candi ini dipercaya saling punya keterkaitan ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang tinggal di Malang pasti sudah tidak heran lagi dengan Stadion Gajayana yang berada di belakangnya Mok Dinoyo ya teman-teman. Nah, nama dari Stadion Gajayana itu merupakan nama dari raja kedua dari kerajaan Kanjuruan ya teman-teman. Jadi untuk pengetahuan kita ya teman-teman, ternyata nama dari Stadion Gajayana itu diambil dari raja kedua Kanjuruan Malang ya teman-teman. Teman-teman, demikian tadi vlog saya di Candi Badut ya teman-teman. Candi Badut ini adalah merupakan atau peninggalan dari Raja Gajayana. Raja Gajayana adalah raja kedua di Kanjuruan Malang ya teman-teman. Raja Gajayana menyuruh bawahnya pada waktu itu untuk membuat Candi Badut ini sebagai tempat sembahyang ya teman-teman. Kejayaan atau dibangunnya Candi Badut ini pada tahun 682 Saka kalau dihijriahkan atau dimasehikan. Candi Badut ini dibangun tahun 760 Masehi. Dan atas inisiasi Raja Gajayana adalah raja kedua di Kanjuruan Kota Malang ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu vlog kita kali ini. Jangan lupa bantuannya untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing